Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai teman-teman, selamat datang di pembelajaran pendidikan Pancasila. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu terkait dengan norma. Nah, mungkin kalian sering dengar istilah ini, tapi sebenarnya apa sih norma itu? Yuk kita pelajari bersama-sama. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan norma ini, adapun tujuan materi pada pembelajaran kali ini yaitu kalian sebagai peserta didik diharapkan mampu menerapkan norma dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai seorang siswa maupun sebagai seorang warga masyarakat. Jadi harapannya setelah belajar ini kalian bisa menjadi pribadi yang menghormati aturan baik di sekolah maupun di luar sekolah, dan bisa menjadi contoh yang baik bagi teman-teman dan orang di sekitar kalian. Nah, adapun peta konsep untuk materi pengenalan penerapan perilaku taat norma. Yang pertama, kalian di sini akan mempelajari terkait dengan pengertian, tujuan, fungsi, jenis, dan sumber norma, serta contoh dan sanksinya di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada pula apa hubungan antara norma dan konstitusi, dan terakhir ditutup dengan contoh perilaku taat norma yang berlaku di lingkungan kita sehari-hari. Sebelum kita membahas terkait dengan pengertian norma, menurut kalian menerapkan perilaku taat hukum itu keren nggak sih? Nah, perilaku taat hukum itu sendiri merupakan perilaku seseorang atau suatu masyarakat yang patuh terhadap peraturan yang berlaku. Tentunya dalam melaksanakan peraturan merupakan suatu tantangan yang sulit. Nah, maka dari itu, menjadi seseorang yang dapat menerapkan perilaku taat hukum merupakan tindakan yang sangat keren. Nah, maka dari itu, kita perlu mengetahui pengertian dan jenis-jenis norma agar nantinya kita semua bisa menjadi seseorang yang berlaku menerapkan perilaku taat hukum. Pertama, pengertian norma. Norma dalam bahasa Belanda berarti patokan, pedoman, atau kaidah. Sedangkan menurut KBBI, norma adalah aturan maupun ketentuan yang sifatnya mengikat suatu kelompok orang di dalam masyarakat, di mana norma dijadikan sebagai panduan tatanan dan juga pengendali tingkah laku. Jadi dapat disimpulkan bahwa norma merupakan ketentuan yang mengikat warga masyarakat yang dijadikan panduan atau pedoman bersikap dan berperilaku yang sesuai dan dapat diterima. Norma membantu kita untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan keharmonisan dalam hidup bersama. Bayangkan saja kalau kita hidup tanpa aturan, pasti akan kacau, bukan? Nah, itulah kenapa norma sangat penting di dalam kehidupan kita. Nah, maka dari itu, tujuan norma adalah guna mewujudkan tujuan hidup bermasyarakat yang harmonis, damai, dan juga rukun. Adapun fungsi norma di dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama untuk memberikan batasan berupa perintah atau larangan bagi individu maupun masyarakat, kemudian menjaga solidaritas antar anggota di dalam masyarakat, memastikan terciptanya kehidupan masyarakat yang lebih aman dan tertib, serta mengatur perbuatan masyarakat agar sesuai dengan nilai yang ada dan berlaku. Dan yang terakhir, mencegah adanya benturan kepentingan antar masyarakat. Norma juga terkadang bersifat lokal maupun universal. Maksudnya, norma bersifat lokal karena tidak semua norma berlaku sama di suatu wilayah tertentu. Namun, norma juga bersifat universal karena ada beberapa jenis norma yang sifatnya umum dan berlaku di semua wilayah. Nah, maka dari itu, kita akan belajar terkait dengan jenis-jenis norma dan sumber norma. Di masyarakat, ada beberapa jenis norma yang mungkin sudah sering kalian temui. Yang pertama, norma kesusilaan.
Norma kesusilaan bersumber dari hati nurani manusia. Kemudian yang kedua, norma kesopanan atau norma sosial bersumber dari adat istiadat atau tata pergaulan yang ada di masyarakat setempat. Nah, yang ketiga ada norma agama. Norma agama ini bersumber dari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang terakhir ada norma hukum. Norma hukum ini bersumber dari hukum yang berlaku. Kemudian ada contoh-contoh norma. Yang pertama menggambarkan norma kesusilaan dengan gambar tolong-menolong. Yang kedua menggambarkan norma kesopanan. Yang ketiga menggambarkan norma agama melaksanakan peribadatan. Kemudian yang keempat menggambarkan norma hukum, larangan untuk merokok di sembarang tempat. Selanjutnya ada sanksi-sanksi dalam norma. Pertama, ada contoh sanksi dari norma kesusilaan. Pernahkah kalian merasa malu saat berbuat sesuatu yang kurang pantas? Misalnya ketika tidak sengaja mengatakan sesuatu yang menyakiti teman. Nah, perasaan malu ini adalah salah satu contoh dari norma kesusilaan yang muncul dari dalam diri kita. Selain rasa malu, ada juga rasa gelisah yang sering kita rasakan setelah melakukan sesuatu yang kurang baik. Kita mungkin merasa tidak tenang atau tidak nyaman. Nah, rasa gelisah ini adalah tanda bahwa hati nurani kita sedang bekerja dan memberitahu bahwa ada sesuatu yang salah dari diri kita. Jadi, norma kesusilaan bekerja sebagai pengendali dari dalam diri kita untuk menjaga sikap dan perilaku kita agar sesuai dengan nilai-nilai yang baik. Dengan mematuhi norma ini, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan menjaga hubungan yang harmonis dengan orang lain. Selanjutnya adalah sanksi dari norma kesopanan. Norma kesopanan bertujuan untuk menjaga rasa hormat dan saling menghargai antar anggota masyarakat. Kalau kita melanggar norma kesopanan, biasanya akan ada sanksi sosial yang datang dari orang-orang di sekitar kita. Misalnya, jika seseorang berbicara dengan nada kasar atau tidak menghormati orang lain, ia mungkin akan mendapat teguran, entah itu dari teman atau dari orang yang lebih tua. Sanksi lainnya bisa berupa pengucilan. Ketika seseorang tidak mengikuti tata krama yang berlaku di wilayah tertentu, ia bisa saja dijauhi atau tidak diterima dalam kelompok pertemanan. Pengucilan ini sering menjadi peringatan kuat bagi seseorang untuk berubah agar diterima kembali oleh orang di sekitarnya. Sehingga sanksi dalam norma kesopanan bertujuan untuk menjaga keharmonisan dalam pergaulan, memberikan umpan balik kepada kita agar selalu bersikap baik dan sopan dalam berkehidupan sehari-hari. Selanjutnya merupakan sanksi dari norma agama. Norma agama berperan penting sebagai pedoman dalam berperilaku karena membantu kita untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai dan perintah yang dianggap baik dan benar oleh agama. Dalam norma agama, jika kita melanggar aturan atau ajaran yang diajarkan, kita disebut melakukan perbuatan dosa. Dosa adalah pelanggaran terhadap perintah Tuhan, dan dalam banyak agama, dosa dipandang sebagai tindakan yang membawa akibat buruk bagi diri kita sendiri, misalnya ketika kita berbuat bohong, berbuat tidak adil, atau merugikan orang lain bisa dianggap sebagai dosa. Jadi, norma agama memberikan sanksi berupa dosa dan neraka sebagai pengingat untuk menghindari perbuatan buruk, serta pahala sebagai penghargaan dan dorongan untuk berbuat kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami norma agama, kita bisa menjalani hidup yang lebih bermakna dan sesuai dengan ajaran yang kita yakini. Terakhir, ada contoh sanksi dari norma hukum. Norma hukum adalah aturan yang dibuat oleh negara untuk menjaga ketertiban masyarakat. Jika norma hukum dilanggar, ada sanksi tegas yang siap menanti seperti pidana dan juga penjara. Misalnya, jika seseorang melakukan pencurian atau kejahatan lainnya, ia bisa dikenakan pidana yang berarti harus menjalani hukuman sesuai peraturan yang berlaku.
Lalu, apa kaitan antara norma dan juga konstitusi? Keterkaitan antar keduanya yaitu konstitusi adalah sumber hukum tertinggi di negara kita yang menjadi dasar bagi semua norma hukum. Nilai-nilai dalam konstitusi seperti keadilan dan kebebasan tercermin dalam norma sosial dan juga norma hukum. Jadi, norma dan konstitusi saling mendukung untuk menciptakan keteraturan dan keadilan dalam masyarakat. Selanjutnya, contoh perilaku taat norma. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak contoh perilaku taat norma. Misalnya, mematuhi tata tertib sekolah seperti berpakaian rapi, datang tepat waktu, dan menghormati guru. Atau dalam masyarakat, kita bisa berperilaku sopan, membantu tetangga yang kesulitan, dan mematuhi peraturan lalu lintas. Ini semua adalah bagian dari penerapan norma-norma yang berlaku di kehidupan masyarakat. Nah, teman-teman, kita sudah membahas apa itu norma, jenis-jenisnya, dan bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami dan menerapkan norma, kita bisa menciptakan kehidupan yang harmonis, rukun, dan juga damai. Sekarang coba pikirkan bagaimana kalian bisa memulai menerapkan norma di lingkungan kalian. Untuk itu silahkan kerjakan penugasan yang ada di bawah ini. Nah, setelah kalian selesai mengerjakan penugasan tersebut, diharapkan kalian dapat memahami lebih dalam terkait dengan norma-norma yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Saya rasa cukup sekian pembahasan kita pada kali ini. Terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar.